Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53 sesuai dengan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Sampai demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudari dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ini maupun di rumah masing-masing, kisah tentang Wiro Sableng, tahu ya Bapak Ibu? Dari dulu saya suka, dari saya masih SMP, Wiro Sableng. Mulai dari Wiro Sableng masih bayi gitu ya, lalu diselamatkan oleh Eyang Sinto Gendeng yang hiasan kondeknya itu menusuk ke kepalanya gitu kan. Sakti lah itu orang. Sampai kemudian Wiro Sableng ini beranjak remaja, dibekali dengan beragam ilmu kanuragan, kesaktian. Sampai dia beranjak dewasa, lalu mulai turun gunung lah ceritanya. Mulai bertemu dengan orang-orang sakti lain. Dan ketika orang tahu siapa gurunya, wah, orang-orang itu hormat gitu kan. Orang-orang itu menghargai Wiro Sableng. Tapi ada juga ketika tahu gurunya itu yang Sinto Gendeng dulu adalah musuhnya, wah diperangi lah nih Wiro Sableng. Bapak Ibu, gambaran tentang Wiro Sableng yang turun keluar dari tempat bergurunya itu laksana seperti seseorang yang diutus untuk melakukan tugas-tugas tertentu, dan dalam perjalanan kehidupannya orang-orang yang mengenal pengutusnya itu akan bersikap tertentu juga kepadanya. Boleh dikatakan bahwa Wiro Sableng yang menjalankan tugas-tugas ini, atau dia harus berkeliling begitu ya, itu ada sesuatu yang mengiringinya, yaitu nama besar gurunya, Eyang Sinto Gendeng. Hal serupa mirip seperti di zaman sekarang dengan duta-duta negara. Duta-duta negara tetangga itu kan punya kuasa tertentu gitu kan. Jadi ada aturan-aturan tertentu yang ada di dalam negara ini bisa jadi tidak kena pada mereka. Ya, karena dia menyandang predikat sebagai duta, sebagai utusan. Dia menyandang predikat tertentu, dan predikat itu kemudian di atasnya atau di balik itu ada kuasa yang mengiringinya. Kehadiran duta ini kurang lebih sama kuasanya
kalau tidak dikatakan sebagai sama persis dengan presiden atau pemimpin negara di tempatnya, begitu. Kedudukannya di negara kita ini itu punya kuasa yang juga besar. Yang membuat dia punya kuasa besar itu apa? Ya karena nama yang ada di belakangnya itu, sebagai dutanya itu. Yang menyertai dia itu adalah namanya itu, nama negaranya, presidennya, pemerintahannya. Dia tidak sendirian, duta negara itu tidak menjalankan peran itu sendirian, dia tidak. Tapi dia akan terintegrasi dengan negara yang mengutusnya. Kurang lebih Bapak Ibu, dua gambaran tentang ini, Wiro Sableng dan duta negara, itulah yang juga kurang lebih sedang kita jalani sebagai utusan-utusan Tuhan menyampaikan kabar baik. Injil Lukas, satu rangkaian dengan kisah para rasul, di mana Injil Lukas dan kisah para rasul ditulis oleh orang yang sama, menggambarkan tentang bagaimana kuasa Roh Kudus itu memperhubungkan kondisi ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, dan juga kondisi ketika murid-murid ini diutus menyampaikan kabar baik, dan itu diberitakan di kisah para rasul. Ada satu kuasa yang jadi penghubung antara dua bagian ini, di Injil Lukas maupun di kisah para rasul, dan itu disoroti dengan spesial oleh Lukas. Apa itu? Kuasa apa itu? Kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang memberikan pendampingan bagi para murid. Bahkan ketika dalam narasi yang kita baca ini, ada momen ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, momen ketika Tuhan Yesus juga mengutus mereka, ada kuasa yang menyelimuti mereka, kuasa yang mendampingi mereka. Ada kondisi ketika orang seperti harus berpisah dengan yang lebih berkuasa, dengan gurunya, dengan orang tuanya, itu ada rasa sepi, ada rasa ngeri, ada gamang, takut juga, ada kalanya seperti itu. Ada was-was, ini nanti saya sanggup nggak ya? Saya bisa nggak ya? Ketika kita diutus oleh seseorang yang punya kuasa, mungkin ada keraguan sejenak, seperti nggak bisa melangkah sendirian. Perasaan seperti itu juga merasuki para murid sebenarnya. Bapak Ibu, dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus sampai dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, ada 40 hari, ada jeda 40 hari yang mereka jalani ini. 40 hari ini para murid harus mengalami suasana batin yang penuh dengan kecemasan, kekhawatiran. Dengan mengingat bahwa lingkungan di sekitar mereka itu bukan lingkungan yang ramah, bukan lingkungan yang enak-enak saja. Apalagi lingkungan itu sudah kadung, sudah telanjur memposisikan Yesus sebagai kepala mereka itu, sebagai sosok penjahat yang harus mati di kayu salib. Dan kelompok dari Romawi itu memposisikan mereka sebagai kelompok pemberontak. Itu gambarannya. Maka wajar kalau para murid kemudian merasa ketar-ketir. Para murid merasa cemas. Jeda 40 hari ini menggambarkan situasi itu. Ada banyak yang panik di situ. Sampai kemudian di peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus memberikan penegasan. Enggak, kau tidak ditinggalkan. Kau tidak sendirian. Aku tetap ada bersamamu. Selama 40 hari ini kan juga Tuhan Yesus juga menyatakan dirinya. Tuh, lihat, aku bangkit. Lihat, aku bersama dengan kalian. Aku sudah menang melawan maut. Bahkan Thomas yang meragukan itu pun ditunjukkan. Tuh, lihat. Jelas nih, ada nih, jelas. Jadi gak usah khawatir, gak usah cemas. Dan kalau kalian harus menjalankan peran perutusan ini, menjalankan tugas panggilan menyampaikan kabar baik ini, jangan khawatir juga. Karena apa? Ada kuasa yang akan menyertai kalian. Ada kuasa yang mengiringi. Kalian akan didampingi dengan kuasa itu untuk memberitakan apa? Ayat 44, ayat 45, ayat 46 itu. Memberitakan Yesus yang bangkit, memberitakan Mesias yang menjadi penyelamat. Dan sebagai saksi-saksinya, beritakanlah itu.
Jangan takut lagi, jangan khawatir. Kenapa? Sekali lagi, Tuhan mengiringi, Tuhan menyertai. Bapak Ibu saudara Tuhan, dalam konteks kita saat ini pun Tuhan sedang mempercayakan tugas perutusan itu buat kita. Tuhan telah mempercayakan berita keselamatan itu melalui hidup kita. Dalam konteks kita sekarang, Bapak Ibu, sebetulnya pendampingan dan penyertaan Tuhan lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Di mana kita bisa melihat sederhananya Bapak Ibu ya. Lihat kiri kanan Bapak Ibu sekarang. Siapa mereka? Saudara kita, iya. Tapi orang yang percaya juga pada Tuhan Yesus kan? Yang sudah dipercayakan juga oleh Tuhan untuk menjadi pewarta kabar baik juga kan? Bukankah kita juga menghayati bahwa yang ada di kiri, kanan, depan, belakang kita itu adalah tubuh Kristus? Apa kurang nyata lagi itu? Kita tidak sedang melangkah menjalankan tugas tanggung jawab perutusan ini sendirian Bapak Ibu. Kita didampingi oleh Tuhan melalui kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita nggak sendirian. Kalau ada kegamangan dari sisi pemahaman teologi, dogmatik, Tuhan juga telah mengutus orang-orangnya yang duluan belajar teologi, belajar Alkitab. Dan dari situ kita bisa bertukar pikiran. Dari situ kita bisa belajar memperdalam juga penghayatan iman kita. Mungkin kita adalah orang yang baru jadi Kristen. Oh, bukanlah mata kiri kanan. Ada orang yang sudah sangat lama mengikut Tuhan Yesus. Belajarlah dari pengalamannya. Bukankah itu juga bentuk pendampingan Tuhan buat kita? Sehingga kita tidak melangkah sendirian. Sekali lagi, kita tidak melangkah sendirian. Kita diutus oleh Tuhan. Tapi kita tidak sendirian. Kita tidak dibiarkannya ditinggalkannya. Kita tidak dibiarkan melangkah sendirian. Hal ini yang mestinya menjadi pengingat buat kita. Bahwa tugas perutusan ini memang bukanlah tugas perutusan single fighter gitu istilahnya. Petarung sendiri. Beda dengan Wiro Sableng. Dia petarung tunggal. Dari seorang guru yang luar biasa gitu. Tapi walaupun dia petarung tunggal, single fighter gitu, tapi ternyata di area dunia persilatannya, di kancah dunia persilatannya, nanti akan ketemu tuh orang tua gila. Itu nama-nama apa yang orang sakti lainnya lagi kan. Ada situ bocah tua gila maksud namanya. Ada tokoh-tokoh sakti lainnya yang pernah kenal Sinto Gendeng. Walaupun Wiro Sableng itu single fighter, tapi kuasa dan nama besar Sinto Gendeng itu mengiringi. Walaupun seolah-olah kita melangkah dalam tugas perutusan ini sendirian, tapi ternyata Tuhan tetap setia mendampingi kita dengan kuasanya. Bapak Ibu pernah nggak ngobrol dengan orang-orang yang indigo tentang tentang dunia-dunia yang nggak kelihatan itulah. Selama saya ada di Rangkas Bitung, Bapak Ibu, saya beberapa kali di Pangalengan juga saya pernah beberapa kali ngobrol nih dengan orang-orang yang menyebut dirinya dukun. Orang-orang yang dianggap memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Dulu waktu saya stase juga, waktu saya praktek lapangan 3 bulan saya di Rangkas Bitung juga, itu juga ngobrol dengan orang-orang yang punya latar belakang perdukunan. Menariknya Bapak Ibu, ada suara yang kurang lebih seragam menyebutkan begini. Kalau mereka diminta nyantet orang Kristen, mereka mikir berkali-kali. Nggak tahu orang ini Kristen atau enggak juga, dia akan mikir berkali-kali ketika melihat fenomena begini. Mulai melihat sosok nama tertentu. Namanya misalnya Suluh Sutia. Ya. Lalu dia akan terawang. Kalau nama ini kemudian dibalut oleh semacam
kabut tipis menyelimutinya, dia akan mikir berkali-kali dulu. Ini siapa ini sebenarnya? Kok ada kabut tipis mengitari? Kalau dilanjutkan, bisa jadi dirinya sendiri yang akan celaka. Makanya ada salah satu dukun di Teluk Lada pernah ngobrol, kalau saya diminta nyantet orang Kristen, lebih baik saya mundur. Bapak Ibu, ini di dunia yang klinik-klinik kayak gitu aja, Tuhan tuh sudah menyatakan kuasanya buat kita. Ya terserah Bapak Ibu mau percaya atau enggak gitu ya. Tapi ini adalah menurut kesaksian beberapa orang. Gambaran bahwa kita melangkah ini nggak sendirian Bapak Ibu. Kita nggak melangkah sendirian. Kuasa Roh Kudus itu nyata melindungi dan menyertai kita. Kuasa Allah itu nggak omong kosong menyertai kita. Tapi kuasa Allah betul-betul setia mendampingi kita. Perhatikan itu dan hayati baik-baik. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi takut, tidak lagi ngeri, tidak lagi was-was untuk menjalankan peran dan tanggung jawab kita memberitakan kabar baik, beritakan Yesus yang telah bangkit. Hal seperti itu terjadi juga dalam catatan Kisah Para Rasul, Bapak Ibu. Ingat ada roh jahat yang kemudian harus mengatakan begini, Paulus aku tahu, Yesus aku tahu, tapi siapa kau? Yang menyatakan itu kuasa roh jahat. Orang ini anak-anak dari dukun yang ada di sana. Anak-anak dukun ini menganggap bahwa nama Tuhan Yesus itu memang nama sakti, sehingga nama itu bisa dipakai untuk perdukunannya gitu kan. Tapi ketika dia menggunakan nama Tuhan Yesus sementara dia sendiri gak mengimaninya, Yesus aku tahu, Paulus aku tahu, tapi siapa engkau? Apa yang terjadi atas orang ini? Digambarkan di dalam narasi Kisah Para Rasul itu, roh jahat memperkosanya. Gambaran apa? Bahwa Roh Kudus, Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus, itu menyertai setiap orang yang memang beriman kepadanya. Tapi orang yang memanipulasi namanya untuk kepentingannya sendiri, gak begitu ya Bapak Ibu. Narasi di Injil Lukas dilanjutkan dengan narasi di Kisah Para Rasul menggambarkan ada kuasa yang begitu luar biasa mendampingi kita. Jadi jangan khawatir lagi, jangan undur lagi, jangan ragu-ragu. Mari menjadi gereja yang terus terbuka memberitakan kabar baik. Kalau ada ketakutan-ketakutan tertentu, seperti tadi malam ada diskusi di PA ya, kebaktian PA tadi malam, ada juga rasa-rasa takut itu, manusiawi kok. Tapi seperti para murid yang mulanya diliputi oleh rasa takut, mari dengan menghayati Allah begitu setia mendampingi kita, jangan lagi ada ketakutan seperti itu. Beritakan apa yang memang sepatutnya kita beritakan. Nyatakan kebenaran tentang Tuhan Yesus yang bangkit dan menjadi juru selamat bagi kita. Dan itu mewujud dalam kehidupan kita. Kehidupan kita hari demi hari. Cara pandang kita, sikap kita, perilaku kita mencerminkan tentang karya Allah. Dan jangan pernah meragu untuk menyatakan itu semua dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa kita memang sedang Tuhan utus. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati. Amin.